Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur marilah kita sampaikan kepada Allah yang telah memberikan kita nikmat, karena dengan nikmatnya kita masih mampu menjalankan aktivitas kita sebagaimana mestinya. Sehingga kita di sini akan membahas tentang bab yang pertama dalam pelajaran pendidikan agama Islam, yaitu iman kepada hari akhir. Peta konsep yang akan kita pelajari yang pertama adalah meyakini tanda-tanda kedatangan hari akhir dan peristiwa yang mengiringinya. Kemudian hikmah beriman kepada hari akhir dalam kehidupan sehari-hari. Setelahnya menganalisis makna iman kepada hari akhir sesuai Al-Quran dan hadis. Dan terakhir, perilaku yang mencerminkan kesadaran beriman kepada hari akhir dalam kehidupan sehari-hari. Dan tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, menjelaskan kejadian hari kiamat menurut Al-Quran dan sains, dan menunjukkan tanda-tanda hari akhir, kemudian memahami tahapan kehidupan hari akhir, mengetahui balasan amal perbuatan manusia, menunjukkan perilaku yang mencerminkan iman kepada hari akhir, dan terakhir menjelaskan hikmah beriman kepada hari akhir. Pembahasan pertama, pengertian iman kepada hari akhir. Kalian sudah tahu apa yang dimaksud dengan iman kepada hari akhir? Yang kalian tahu, iman kepada hari akhir adalah termasuk dari rukun iman yang keenam. Di sini Ibu akan menjelaskan pengertian iman kepada hari akhir, yaitu mengimani segala informasi Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan dalam Al-Quran dan Rasulullah SAW, yang dijelaskan dalam hadis mengenai hal-hal yang terjadi setelah kematian atau alam akhirat, berupa adanya pertanyaan kubur, siksa kubur, nikmat kubur, kebangkitan makhluk hidup, dikumpulkannya makhluk hidup, lembaran catatan amal, perhitungan amal, penimbangan amal ketika hidup, kemudian telaga, ada juga jembatan yang menjembatani antara neraka dan surga, kemudian syafaat, surga neraka, dan apa yang Allah Subhanahu wa taala sediakan untuk penghuni surga dan penghuni neraka. Selanjutnya, hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui kapan terjadinya hari akhir atau hari kiamat. Tidak ada satupun manusia yang dapat mengetahui kedatangannya. Dan setiap mukmin wajib beriman kepada hari akhir. Karena apa? Karena iman kepada hari akhir adalah termasuk satu rukun iman yang berjumlah 6. Dalil nakli tentang iman kepada hari akhir, yaitu hari akhir pasti akan datang. Bagaimana dalam Quran surat Ghafir ayat 59, di sana dijelaskan bahwa sesungguhnya hari kiamat pasti akan datang. Tidak ada keraguan tentangnya. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak beriman. Selanjutnya, peristiwa hari akhir menurut Al-Quran ada dalam beberapa ayat dan beberapa surat. Salah satunya di surat Al-Hajj ayat 1-2, yang maknanya adalah, wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu, sungguh guncangan atau hari kiamat itu adalah suatu kejadian yang sangat besar. Ingatlah pada hari ketika kamu melihatnya, semua perempuan yang menyusui anaknya akan lalai kepada anak yang disusuinya, dan setiap perempuan yang hamil akan keguguran kandungannya, dan kamu melihat manusia dalam keadaan mabuk, padahal sebenarnya mereka tidak mabuk, tetapi azab Allah itu sangat keras. Selanjutnya, peristiwa hari akhir menurut Al-Quran disebutkan juga dalam Quran surat Al-Zalzalah ayat 1-2, Quran surat Al-Haqqah ayat 14-15, Quran surat Al-Waqiah ayat 4-5, dan Quran surat Al-Qari'ah ayat 1-5. Kalian bisa cek sendiri di dalam ayat Al-Quran yang memiliki terjemah. Kalian baca dan kalian pahami terjemahnya. Selanjutnya,
peristiwa hari akhir menurut teori sains. Di sini ada 3 cabang. Yang pertama teori biologi, yang kedua teori fisika, dan teori astronomi. Di dalam teori biologi, hari akhir diisyaratkan dengan aktivitas biologis ekstrim seperti banjir yang disebabkan kerak bumi terbuka, menyebabkan atmosfer bumi diliputi sulfur yang mencegah masuknya sinar matahari sekaligus meracuni lautan. Sedangkan menurut teori fisika, di sini disebutkan alam semesta mengalami Big Rip atau Big Crunch, yaitu hilangnya energi yang mengikat antar galaksi yang diakibatkan terus-menerusnya ekspansi alam semesta. Selanjutnya menurut teori astronomi, digambarkan dengan ikatan antar planet akan melemah karena energi habis menyebabkan benturan-benturan dahsyat serta hancurnya bumi. Sebagaimana kita ketahui, waktu datangnya hari kiamat itu tidak ada yang tahu. Bahkan Nabi Muhammad sendiri pun belum tahu kapan akan terjadinya hari kiamat. Namun Allah sudah memberikan tanda-tanda yang diberikan kepada manusia dan kepada Nabi Muhammad sendiri bahwa hari kiamat pasti akan terjadi. Di antara tanda-tanda hari akhir itu sendiri adalah tanda-tanda yang telah terjadi dan tanda-tanda yang masih terjadi. Tanda-tanda yang telah terjadi adalah diutus dan wafatnya Rasulullah SAW. Dan yang kedua adalah terbelah bulan dengan isyarat Nabi SAW. Terbelahnya bulan ini sudah terjadi pada zaman Rasulullah SAW, yang kala itu Nabi dan sahabat melihat bulan terbelah, yang satunya ada di atas bukit Mina dan satunya lagi ada di daerah yang lain. Dan Nabi Muhammad di situ memberikan isyarat kepada sahabatnya untuk menyaksikan terbelahnya bulan. Yang kedua adalah tanda-tanda yang masih terjadi. Di antaranya penaklukan dan peperangan, kemudian munculnya nabi palsu, menyerahkan urusan bukan kepada ahlinya, yang tidak paham mereka ikut-ikutan mengurusi, kemudian konspirasi bangsa-bangsa terhadap umat Islam, bencana Khosaf dan Masah yang akan terjadi di bumi manusia, kemudian melimpahnya harta yang hal ini membuat lupa manusia terhadap dunia akhirat, kemudian ucapan salam hanya kepada yang dikenal dan meluasnya perdagangan serta putusnya silaturahmi antara sesama manusia, kemudian guncangnya nilai-nilai maksudnya di sini adalah nilai-nilai seperti undang-undang, dan terakhir polisi akhir zaman berlaku kejam. Polisi yang harusnya mengayomi kemudian melindungi, tetapi polisi ini sendiri yang berlaku kejam dan menyiksa masyarakat. Dari tanda-tanda hari akhir yang sudah disebutkan tadi, ada tanda-tanda yang belum terjadi. Di antaranya adalah Jazirah Arab kembali syarat dengan kebun-kebun dan sungai-sungai, kemudian bulan terlihat membesar, binatang buas dan benda mati dapat berbicara. Mungkin ini karena kecanggihan teknologi kita, ya. Jadi kita bisa berbicara dengan hewan dan benda mati, seperti handphone, ya kan? Kita bisa berbicara padahal tidak ada orangnya, gitu. Orangnya jauh di seberang sana. Kemudian kaum muslimin ketemu di Madinah. Kemudian munculnya Imam Mahdi. Dan ada tanda-tanda datangnya hari kiamat. Yang hari kiamat itu benar-benar sudah dekat akan waktu datangnya. Yang pertama adalah ad-dukhon, yaitu munculnya kabut tebal. Dalam sebuah riwayat disebutkan kabut tebal ini muncul selama 40 hari. Kemudian ad-dajjal, yaitu munculnya sosok dajjal. Kemudian ad-dabbah, yaitu munculnya binatang yang bisa berbicara layaknya manusia.
Yang keempat, matahari terbit dari barat dan terbenam di timur. Kebalikannya jadi. Nomor 5, 3 gerhana bulan, yaitu terjadi di 3 tempat dalam satu waktu dan 3 tempat berbeda. Yang pertama di barat dan di timur dan kawasan Jazirah Arab. Yang keenam, turunnya Nabi Isa alaihissalam. Yang ketujuh, munculnya Ya'juj Ma'juj. Dan kedelapan, api dari lembah An, yaitu munculnya api ini menggiring manusia sampai ke tempat mereka berkumpul. Artinya manusia mau tidak mau harus berkumpul seperti saat manusia setelah dibangkitkan kumpul di padang mahsyar. Bagaimana cara kita beriman kepada hari akhir? Setelah kita mengetahui seperti apa arti beriman, kemudian tanda-tandanya seperti apa, dalilnya juga sudah kita ketahui. Bagaimana caranya kita beriman? Ya, yang pertama, beriman kepada hari akhir secara ijmali. Meyakini bahwa hari akhir adalah hari yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hari itu memiliki 2 sifat. Yang pertama, sifat awal dan akhir. Sifat awal adalah permulaan sesuatu diciptakan oleh Allah sehingga sifatnya baru, sedangkan sifat akhir adalah sesuatu itu akan habis masa berlakunya atau sudah tidak ada lagi karena sudah berakhir. Nah, jadi iman kepada hari akhir ini artinya meyakini bahwa pada hari itu pasti akan berakhir dan sudah tidak ada lagi sebutan hari di dunia ini. Benar-benar sudah berakhir. Itu beriman kepada hari secara ijmali atau secara umum. Nah, selanjutnya beriman kepada hari akhir secara tafsili atau secara terperinci. Yang semua hal yang ada ketika nanti datangnya hari akhir itu kita harus percaya. Di antaranya percaya fitnah kubur. Fitnah kubur di sini adalah seperti ditanyakan dalam kubur, siapa nama Tuhanmu, siapa nabimu, siapa nabimu ya, dan apa agamamu, apa kitabmu, ya. Itu diantaranya fitnah kubur. Semua manusia akan diberikan pertanyaan. Yang kedua, percaya tiupan sangkakala malaikat Israfil. Yang ketiga, percaya hari kebangkitan. Yang keempat, percaya hari pengumpulan. Yang kelima, meyakini al-haud atau telaga di surga. Yang keenam, meyakini terhadap syafaat. Yang ketujuh, meyakini terhadap al-mizan. Dan kedelapan, percaya surga dan neraka. Jelas kita harus percaya surga dan neraka karena setiap amal perbuatan dan setiap perlakuan kita di dunia itu pasti akan ada balasannya. Dan barang siapa yang berbuat baik, balasannya adalah surga, dan barang siapa yang kufur kepada Allah itu balasannya adalah neraka, dan dia akan kekal di dalam neraka selama-lamanya. Mungkin itu saja yang dapat disampaikan dari penyampaian ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita bisa mengambil hikmah dari yang kita pelajari, terutama mempelajari bagaimana kita beriman kepada hari akhir dan mengetahui